Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai ke pembahasan mengubur mayit. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Nah, kita bahas sebelumnya ya, biar nyambung. Sholatul maiti, adapun sholat mait fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Kagos lihi seperti memandikan mait. Nah, kemudian watakfinihi dan mengkafani mait. Nah, udah dibahas. Kemudian sekarang wadafnihi dan menguburkan mait. Bihafrotin di dalam lubang, tamna'u yang mencegah apa lubang, ba'da tommiha. Setelah menimbunnya lubang, raihatan akan bau, ai zuhuroha, maksudnya adalah jelasnya bau atau tampaknya bau, wasabuan dan akan binatang buas, ai nabasyaha, ai nabasyahu maksudnya adalah menggalinya binatang buas laha kepada lubang, payakulu maka memakan apa binatang al-maita kepada mait. Jadi sunnah fardu kifayah ya di dalam menguburkan mayit yang memang mengubur ya, dikubur apa mayit di dalam lubang yang memang lubang itu dapat mencegah dari baunya ya, atau maksudnya tampaknya bau, atau dapat mencegah dari terkaman atau galian binatang buas. Artinya binatang buas dapat mencium dan dapat menggalinya. Setelah menggalinya, kemungkinan ia memakannya, seperti itu biasanya. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi fardu kifayah menguburkan mayit di dalam lubang setelah menimbunnya. Lubang itu setelah menimbunnya. Dan lubang tersebut dapat mencegah terhadap adanya bau mayat dan dari cakaran binatang buas atau menggalinya binatang buas yang memang setelah digali pasti akan memakannya. Wa kharaja dan terkecuali bihufratin dengan lubang. Wad'uhu apa meletakkan mayit biwajhil ardi di atas tanah. Wa yubna dan membangun alaihi atasnya di atas tanah ma apa perkara. Yamna'u yang mencegah zainika kepada dua ini, artinya bau dan binatang buas. Haitsu sekiranya lam yata'adzar, sekiranya tidak uzur al-hafru apa menggali. Jadi tidak termasuk atau terkecuali dalam pengertian lubang di sini, yaitu meletakkan mayat di atas tanah dan membangunnya. Nah, jadi mayat di atas tanah, setelah itu dibangun, yang dapat menghalangi kedua hal tersebut. Jadi bukan cara dikubur, tetapi ini dibangun di atas tanah, kemudian dibangun dengan lapisan mungkin batako, semen dan sebagainya ya. Nah, artinya tidak demikian ya, tidak diharuskan untuk demikian, tidak boleh demikian, tidak boleh seperti itu maksudnya. Nah, ketika untuk menggali tanah tidak dianggap sulit, artinya tidak ada uzur untuk menggali. Nah, jadi nggak ada uzur, kecuali ada uzur ya, nanti akan dibahas. Nah, kecuali ada uzur. Ini tidak ada uzur, orang ini dikuburnya dengan cara dibangun. Dia ditaruh di atas tanah, kemudian dibangun. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Naam, iya. Man mata. Man adapun orang, mata yang meninggal siapa siman. Bisa finatin di atas perahu. Wa ta'adzaro. Dan udur albaru apa daratan jaza. Maka boleh ilqa'uha. Apa membuangnya mayit. Fil bahri di dalam laut. Nah, wataskiluhu dan memberatkan mayit liar suba agar tenggelam apa mayit, wa illa jika tidak fala maka tidak boleh. Jadi gini,
ada orang mati di atas perahu. Nah, ada orang meninggal dalam perahu dan terasa sulit mendapati daratan. Nah, wa ta'adzaro al-baru artinya daratan itu masih jauh. Harus sekian hari lagi atau mungkin berminggu-minggu lagi untuk sampai ke daratan. Maka boleh jaza ilqauha, boleh membuang mayit. Nah, fil bahri di dalam laut. Watas kiluhu dan bukan hanya membuang, artinya mayatnya diberatkan. Liur, liar suba supaya mayat itu tenggelam. Wa illa fala, kalau tidak demikian fala maka tidak dibuang. Artinya gini, ketika daratan sudah dekat, kira-kira 1 hari lagi sampai mungkin ke daratan atau berapa jam lagi, artinya daratan sudah dekat, maka tidak boleh membuangnya. Harus sampai ke daratan, setelah itu menguburnya. Nah, lain halnya ketika matinya di atas perahu, kemudian udur. Nah, uzur ya, ujurnya itu daratannya masih jauh. Maka boleh membuangnya di laut. Nah, membuang dan memberatkan mayat itu di laut agar tenggelam. Kemudian wayamna'u dzainika dan mengecualikan dengan zainika, artinya kembali kepada bau dan binatang buas. Ma apa perkara yamna'u yang mencegah apa ma ahadahuma kepada salah satu keduanya, bau dan binatang buas, kani tadat seperti terbiasa, seperti jika terbiasa siba'u dzalikal mahal, apa binatang tempat itu, al-hafro kepada lubang, an mau an maut an mautahu dari kuburannya mayit, wajibu maka wajib binaul qabri apa membangun kuburan bihaisu sekiranya yamna'u mencegah apa bina atau bangunan usulaha kepada sampainya binatang buas ilahi kepada mayit. Nah, jadi yamna'u dainika artinya tidak termasuk ya. Tidak termasuk uh, pengertian dalam mencegah adanya bau dan binatang buas. Maksudnya seperti itu. Yaitu galian atau galian yang dapat mencegah salah satunya. Nah, seperti misalkan gini, binatang buas di tempat itu biasa menggali kuburan mayat. Jadi mayat seapapun dalamnya pasti digali sama dia dan kena dan dimakan seperti itu. Maka dalam konteks ini wajib membangun kuburan. Nah, wajib membangun kuburan sekiranya dapat mencegah terhadap sampainya binatang buas kepada mayit. Jadi wajib membangun kuburan supaya melindungi bangunan tersebut kepada mayit agar binatang buas tidak sampai kepadanya. Seperti itu ya. Jadi ada konteks atau hal tertentu yang memang diwajibkan atau tidak diwajibkan. Tapi dalam keadaan ini, maka dia wajib membangunnya dengan semen, dengan apalah yang dapat melindungi si mayit dari galian binatang atau dari terkaman binatang atau dari gigitan binatang atau dari memakannya binatang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa akmaluhu dan adapun sempurnanya kubur, kuburun ialah kuburan. Wasi'un yang luas apa kuburan, fi umki arba'ati adru'in, di kedalaman 4 hasta, 4 diro. Wanisfin dan setengah bidiro ilyad dengan hasta atau diro tangan. Jadi kuburan yang paling sempurna adalah kuburan yang luas dengan kedalaman 4,5 hasta. Jadinya 1 hasta atau 1 diro ini adalah ujung jari sampai dengan siku. Dikali aja 4. Ditambahin setengah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wajibu dan wajib. Wajib apa? Idja'uhu. Apa memiringkan mayit lil kiblah kepada kiblat. Jadi perlunya ini ketika menggali lubang kubur atau yang menanam ke kubur, semuanya penuh dengan ilmu. Harus ada ilmunya. Bukan asal gali, bukan asal menguburkan mayit. Semua ada caranya, ada ketentuannya dari syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib miringkan mayit menghadap ke arah kiblat. Kemudian
Wayundabu, dan disunahkan al-ifda'u, apa menempelkan, bikhaddihi, dengan pipinya si mayit, dengan pipinya al-aimani, yang kanan, apa pipi, ba'da tanhiyatil kafani, setelah melepaskan kafan, anhu, darinya, pipinya mayit, ila nahwi turabin, kepada semisal tanah, mubalagotan, karena mempersangat, bil istikanah, di dalam kerendahan, wadzuli, dan kehinaan. Nah, jadi disunahkan ya, disunahkan apa, menempelkan. Nah, jadi kalau kita nguburin, disunahkan menempelkan pipinya mayit yang kanan ya. Nah, setelah melepaskan kafan, pipinya ditempelkan mayit ila nahwi turabin, ke tanah ya, ke tanah. Kenapa mubalagotan? Karena mempersangat fil istikanah, di dalam kerendahan, wadzuli, dan kehinaan. Jadi kita ini hina ya, itu menandakan ya, kalau kita pipinya nempel ke tanah, menandakan kerendahan dan kehinaan. Kemudian warof uroksihi, dan disunahkan juga meninggikan kepala. Nah, kepala mayit ya, binahwi labinatin, dengan semisal batu bata. Batu batanya dari tanah. Nah, sunnah meninggikan kepala mayit dengan semisal bata. Jadi kepalanya ditinggikan. Kemudian wakuriha, dan dimakruhkan sundukun, apa peti. Ya. Illa linahwi nadawatin, illa kecuali linahwi nadawatin, karena semisal berair. Semisal berair ya, atau apa ya, basah lah, berair. Fayajibu, maka wajib apa, sunduk. Jadi makruh menggunakan peti ya, sunduk ini peti, terkecuali karena semisal atau umpamanya tanah yang berair, tanahnya lembab, tanahnya basah, maka wajib menggunakan peti seperti itu. Jadi biar mayit ya tidak rusak lah, kalau langsung ke timpah tanah kan ya kasihan. Nah.